Ketika Qin Chen mengatur formasi secara diam-diam, dia diam-diam telah bersembunyi di samping. Formasi yang diatur Qin Chen dengan tergesa-gesa, dia melihat itu tidak layak disebut formasi. Hanya saja mangkuk kuno hitamnya belum mencapai puncak kepala Qin Chen. Tiba-tiba, berdengung, gelombang cahaya menyapu masuk. Cahaya ini membawa aura menakutkan yang tak ada habisnya, dan rune dengan cepat bergerak menuju mangkok hitam. Penindasan dari mangkuk kuno sebenarnya diblokir. Mangkuk kuno hitam itu bergetar terus-menerus, bergetar hebat dan meronta-ronta dalam kehampaan. Mo Yuntian melebarkan matanya karena marah, bagaimana ini bisa terjadi? Sambil terkejut di dalam hatinya, dia buru-buru menatap sekeliling dengan hati-hati. Pandangan ini membuat hatinya dingin, seolah disiram dari ujung kepala sampai ujung kaki oleh baskom berisi air es. Dia melihat deretan cahaya yang menakutkan bermekaran di lembah ini, dan deretan cahaya misterius itu membuatnya pusing. Ini adalah arai tanpa dasar yang baik, dan ini jelas merupakan arai besar tingkat atas. Tidak mungkin, saya telah menonton proses pengaturan Anda. Bagaimana bisa Anda dapat mengatur formasi sebesar itu dalam waktu sesingkat itu? Kata Mo Yuntian ketakutan dan meraung. Klan hantu langitnya dianggap sebagai ras tingkat kedua di klan hantu. Secara alami, ia juga memiliki pemahaman unik tentang metode pembentukan formasi. Bahkan master formasi terkuat, tidak mungkin menggabungkan formasi sederhana dan selesai secepat itu. Tidak, formasimu bukan hanya formasi jebakan yang kamu buat di awal, tapi juga formasi pembunuhan. Tidak, formasi pembunuhan yang Anda atur nanti hanyalah metode yang menyilaukan. Sebenarnya itu adalah formasi jebakan yang Anda atur di awal. Melengkapi arai tersebut, kata Mo Yuntian melirik formasi di sekitarnya, dan kengerian di hatinya benar-benar seperti gelombang yang mengamuk. Dia akhirnya menyadari bahwa alasan mengapa Qin Chen mengaktifkan formasi perangkap memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Selain formasi di awal, formasi pembunuhan yang dia coba atur selama pertarungan melawan Black Gold Zerg sebenarnya adalah ini. Sebagai bagian dari formasi, pada saat formasi diaktifkan, kedua formasi tersebut langsung bergabung dan menyatu sempurna menjadi satu. Sungguh perhitungan yang dalam, sungguh anak yang licik. Pada saat ini, hati Mo Yuntian dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya, dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Dia selalu memiliki rasa superioritas yang besar. Dia berpikir bahwa dia telah melihat konspirasi Qin Chen sejak awal pertempuran, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa anak ini masih akan memberikan kejutan pada dirinya sendiri. Terhubung satu sama lain, pemikiran cermat itu membuat hati Mo Yuntian benar-benar dingin. Apakah itu manusia? Lebih baik bunuh klan Wala dulu. Hati tenang Mo Yuntian sedikit bingung, dan sudah ada perasaan tidak enak di hatinya, dan dia segera berteriak pada penguasa hantu langit di belakangnya. Selama 3 orang Wala Zerg terbunuh dan tuan dari klan hantu langit bergandengan tangan, dia tidak percaya bahwa Qin Chen tidak dapat ditangani. Hanya saja dia baru saja memberi perintah, dan susunan besar di sekelilingnya akhirnya terbentuk. Cahaya menakutkan dengan niat membunuh tanpa akhir, berubah menjadi badai cahaya, dan dengan cepat menyapu tuan dari klan hantu-hantu langit. Apa yang diatur Qin Chen bukan hanya formasi perangkap, tetapi juga formasi pembunuhan tingkat atas. Semut Huo, orang-orang itu diserahkan kepadamu. Kata Qin Chen memberi perintah kepada semut kecil dan api kecil di piring batu giok keberuntungan semesta. Begitu dia mengangkat tangannya, awan hitam cacing api dan semut pemakan gas menyapu dengan liar dan muncul di samping Qin Chen. Baik bos, orang-orang ini serahkan kepada kami. Tanduk yang mulia ras hantu, kami belum pernah memakannya, saya tidak tahu apakah rasanya enak. Kata Xiao Yi dan Xiao Huo membawa pasukan masing-masing, dan mereka sangat bersemangat saat muncul. Dua awan hitam tersapu dengan cepat, dan bersama dengan metode formasi, mereka membungkus penguasa suku hantu-hantu langit. Qiyong, Gulimo,
Dan Ki Buman memanfaatkan kesempatan itu dan dengan cepat menembak, dan keduanya dengan cepat melakukan serangan balik. Para penguasa klan hantu langit sangat marah, awan hantu hitam yang mereka lepaskan dengan cepat ditelan oleh serangga yang dilepaskan pemuda di depannya. Klik, klik, suara semut kecil dan api kecil mendesak pasukan semut pemakan gas dan serangga penyuling api. Mereka menggerogoti banyak awan hantu hitam dengan liar, dan mereka melihat bahwa awan hantu yang semula menekan Kiong dengan cepat meleleh. Pada kecepatan ini, hati beberapa klan hantu langit menggigil. Tidak jauh dari situ, hati Mo Yuntian juga sangat ketakutan, dan dia tidak percaya apa yang terjadi di depannya. Qin Chen tidak akan memberi Mo Yuntian kesempatan untuk bersantai. Dia berpura-pura begitu lama sebelumnya, dan tujuannya adalah untuk menyingkirkan orang-orang dari ras hantu Motian dan ras Zerg emas hitam. Ada terlalu banyak rahasia dalam dirinya, dan dia tidak boleh memberitahu siapapun. Di tubuh Qin Chen, serangkaian aura pedang yang menakutkan menembus langit. Niat pedang berevolusi dari cincin pedang jahat berubah menjadi badai niat pedang yang tak ada habisnya, dan cincin dewa roh perang di tangan kiri Qin Chen juga meledak dengan mengerikan. Kombinasi kedua cincin ini, membentuk pedang besar api pertempuran yang dapat mencapai langit. Qin Chen menebas dengan panik. Ekspresi Mo Yuntian berubah drastis, dan dia buru-buru ingin memacu mangkuk kuno hitam di kehampaan, tetapi mangkuk kuno hitam itu dipenjara dengan metode formasi, dan sangat lambat di bawah dorongannya. Tanpa menunggu mangkuk mendekatinya, pedang raksasa Qin Chen sudah menebas. Di tengah ketakutan, Mo Yuntian hanya bisa mengaum, dan awan hitam tak berujung keluar dari tubuhnya, dan benang sutra hitam yang memenuhi langit berubah menjadi penghalang, melindungi dia. Pada saat yang sama, baju besi Mo Yuntian juga bersinar, dan dia didesak secara ekstrim. Saat berikutnya, raungan yang menghancurkan langit bergema, dan pedang raksasa api perang yang didorong oleh Qin Chen menebas, dan aturan tak berujung mekar, merobek langit yang penuh dengan benang sutra hitam dan awan hitam seketika. Dengan letupan, tubuh Mo Yuntian terlempar, dan dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan seteguk darah hitam, wajahnya pucat seperti selembar kertas putih. Ada suara klik, dan bahkan suara patah tulang dari dada Mo Yuntian bisa terdengar jelas. Mo Yuntian menatap Qin Chen dengan ketakutan, matanya kusam. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, seteguk darah menyembur keluar lagi di tempat, dan pikirannya sangat menyakitkan. Serangan ini menyerang jiwanya. Hantu-hantu itu membawa rasa sakit yang luar biasa ke jiwanya. Pertahanan hantu langit ini sangat kuat. Gumam Qin Chen melirik Mo Yuntian dengan dingin. Orang ini hanyalah Puncak Sun. Meskipun dia lebih baik dari Master Klan bermata seribu yang dia bunuh di pasar gelap, bagaimanapun juga dia masih berada di level Puncak Sun. Saat ini dia hanya bisa melukai lawan dengan serius. Tidak dapat langsung membunuhnya. Saya khawatir setengah dari kekuatan pertahanannya itu disebabkan oleh baju besi zaman kuno itu. Fikir Qin Chen melihat baju zirah bagian dalam Mo Yuntian. Di lain sisi, Mo Yuntian memandang Qin Chen dengan mata dingin, dan bahkan ingin menelan Qin Chen dalam satu gigitan. Kali ini kekalahannya terlalu besar. Puluhan ribu tahun upaya yang melelahkan hilang dalam sekali jalan, dan hatinya bahkan berdarah. Dia tidak pernah berpikir bahwa ada yang mulia setengah langkah yang begitu mengerikan, pihak lain benar-benar yang mulia setengah langkah. Atau apakah dia menyembunyikan napasnya dengan cara khusus? Jika lawan benar-benar Zun setengah langkah, begitu dia menerobos ke alam Zun, di mana seseorang bisa melawannya. Jangan bicara tentang dirinya sendiri. Bukankah orang biasa baginya seperti membunuh ayam di mata pihak lain? Putra ini harus dibunuh, tetapi bukan dia yang akan membunuhnya. Dia tahu bahwa tidak mungkin membunuh Qin Chen sekarang. Bahkan sekarang, yang paling perlu dia lakukan adalah melarikan diri dari sini, dan kemudian memberitahu ahli di klannya untuk datang. Selesaikan kebenciannya sendiri. Kamu akan menyesalinya, kata Mo Yuntian menatap Qin Chen dengan mata dingin, dan ada kebencian yang tak ada habisnya di mata itu.
Qin Chen mendengus dingin, dan segera mendesak formasi besar di lembah, bergemuruh, dan deretan cahaya yang menakutkan langsung menyapu ke arah Mo Yuntian seperti lautan luas. Mo Yuntian meraung, dan hampir seketika, dia meluncurkan teknik melarikan diri. Tetapi begitu dia meluncurkan teknik melarikan diri, dia merasakan kehampaan di sekitarnya tiba-tiba mengeras, dan kemudian dia melihat ada formasi besar dalam formasi besar ini. Sebuah gunung suci yang menakutkan muncul, dan gunung-gunung suci ini, dengan aura yang menjulang tinggi, berubah menjadi formasi yang menakutkan, menjebak dirinya sendiri di sini. Awalnya, jika itu hanya jebakan sederhana, dia mungkin tidak dapat menjebak dirinya sendiri. Tetapi begitu gunung suci 9 Jue muncul, di bawah tekanan ganda, ruang di sekitarnya langsung dipenjara seperti gunung. Ini gunung suci kuno. Kamu dari gunung suci manusia Daewo. Kata Mo Yuntian menatap Qin Chen dengan ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa Qin Chen adalah anggota dari gunung ilahi Dayu ras manusia. Ini adalah gunung ilahi Jiujue dari gunung ilahi Dayu. Great Ancient Mountain Array milik mereka bahkan lebih terkenal, bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Hanya saja, bagaimana mungkin masyarakat suku Wala berkolusi dengan gunung suci Daewo suku manusia? Apakah gunung suci Daewo, atau istana Dewa Bintang? Kata Qin Chen mencibir. Pada saat gunung Dewa Daewo dimobilisasi, 999 inti bintang muncul di tubuhnya. Inti bintang ini berputar dengan liar dan langsung berubah menjadi badai nebula, meledak ke arah Mo Yuntian. Dan pada saat badai nebula dipacu, Qin Chen dengan kasar menggunakan teknik terlarang jiwa surgawi, bersama dengan kekuatan api perang yang mengerikan, langsung ke pikiran Mo Yuntian. Meskipun Mo Yuntian melepaskan perisai hitam di depannya dengan tergesa-gesa, tetapi ketika badai nebula datang, perisainya langsung meledak, dan dia menghantam gunung tidak jauh dari sana dengan keras. Saat api pertempuran dan dampak jiwa Qin Chen telah menghilang ke dalam pikiran Mo Yuntian dalam sekejap. Sosok Mo Yuntian tiba-tiba menegang. 6 seni pedang hidup dan mati reinkarnasi. Aura pedang muncul di tangan kanan Qin Chen, dan dalam sekejap, itu tiba-tiba menembus alis dan jiwa Mo Yuntian. Qin Chen mendengar jeritan suara sihir, jiwa Mo Yuntian menghilang, mengaum, dan ada kekuatan jiwa yang akan keluar dari pikiran Mo Yuntian dan melarikan diri dari sini. Itu adalah sisa jiwa Mo Yuntian. Api nihilisme, kata Qin Chen mendengus dingin, dan api peleburan yang tak ada habisnya dimuntahkan secara langsung menyelimuti tubuh Mo Yuntian. Tubuh Mo Yuntian langsung terbakar dengan nyala api yang mengamuk, dan jiwanya menjerit getir. Dengan kebencian dan keengganan yang tak ada habisnya, tubuhnya langsung musnah, hanya menyisakan baju besi bagian dalam yang jatuh dengan cepat, dan Qin Chen memasukkannya ke dalam cakram giok. Huff, saat kamu adalah klan hantu, aku tidak takut padamu. Setelah kamu menjadi hantu, apakah aku masih akan takut padamu? Terlebih lagi, di depanku, kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjadi hantu. Qin Chen berkata dengan suara dingin, api Void Karma membakar dengan cepat, membakar seluruh ruang di sekitarnya. Jiwa hantu langit dapat bertahan hidup dengan berbagai cara, dan Qin Chen secara alami tidak akan memberi lawan kesempatan untuk dilahirkan kembali dan dibangkitkan. Bahkan sisa jiwa yang tersisa pun terbakar dan bersih. Akhirnya, Qin Chen mengeluarkan token pasar gelap dan langsung menyerap poin Mo Yuntian dan Camilla. Beberapa orang dari ras hantu langit yang tersisa melihat Mo Yuntian mati di tangan Qin Chen, mata mereka menunjukkan kengerian, dan berkata dengan marah, kamu benar-benar membunuh Tuan Mo Yuntian. Kata mereka tampak ketakutan, satu persatu, mereka tidak memiliki rasa perlawanan sedikit pun lagi, dan mereka yang ketakutan akan melarikan diri dari sini. Sayang sekali Qin Chen tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Boom! Aura pedang api perang, langsung memenggal kepala beberapa Tuan Zun dari klan hantu langit, benar-benar mengubahnya menjadi abu.